Udara Cirebon pada bulan Juni terasa seperti selimut panas yang lengket. Debu beterbangan dari proyek pembangunan sebuah rumah mewah di salah satu sudut kota, menempel di kulit para pekerja yang bermandikan keringat. Di antara mereka ada Ranto, seorang pemuda berusia 23 tahun dari Rembang. Wajahnya selalu tampak tenang, dan di antara umpatan dan candaan kasar para kuli lainnya, Ranto lebih sering terlihat mengusap peluh sambil beristighfar pelan. Pemilik proyek itu adalah Pak Broto, seorang juragan ikan yang namanya cukup disegani di Cirebon. Ia adalah gambaran kesuksesan. Perutnya buncit, jemarinya dihiasi cincin-cincin batu akik besar, dan tawanya selalu terdengar paling keras. Anehnya, Pak Broto tampak menaruh perhatian khusus pada Ranto. Hampir setiap sore, ia akan datang ke proyek, bukan untuk memarahi para pekerja, melainkan untuk membawakan sesuatu bagi Ranto. "Nih Ranto, buat kamu es teh manis, biar seger," katanya suatu hari, menyodorkan segelas minuman dingin. "Wah, matur nuwun sangat Pak," jawab Ranto dengan tulus. Di hari lain, Pak Broto akan memberinya sebungkus nasi jamblang atau bahkan menyelipkan selembar uang 50 ribuan ke sakunya. "Buat tambahan jajan atau kirim ke kampung," ujarnya sambil menepuk pundak Ranto. Para pekerja lain sering berbisik iri. "Anak emasnya juragan itu si Ranto," kata mereka. Ranto sendiri merasa sangat bersyukur. Di perantauan yang keras ini, mendapatkan atasan sebaik Pak Broto adalah sebuah anugerah. Ia membalas kebaikan itu dengan bekerja lebih giat dari yang lain. Adukannya paling pas, batu batanya paling rapi. Setiap waktu sholat tiba, Ranto selalu menjadi yang pertama membersihkan diri dan berjalan ke musola kecil di ujung jalan. Ia percaya rezekinya datang dari Allah, dan Pak Broto hanyalah perantaranya. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Pak Broto datang dengan senyumnya yang lebar. "Ranto, ayo ikut saya. Kita makan soto di warung langganan saya. Kamu pasti suka. Anggap saja bonus buat kerja kerasmu." Tentu saja, Ranto tidak menolak. Ia duduk semeja dengan sang juragan, menyantap soto kuning khas Cirebon yang hangat dan lezat. Pak Broto banyak bercerita tentang bisnis ikannya yang semakin meroket, tentang rencananya membangun cabang di kota lain. "Rumah ini harus jadi yang paling megah di kompleks ini. Tuh," kata Pak Broto sambil menatap Ranto dengan tatapan aneh yang tak bisa diartikan. "Ini adalah lambang keberhasilan, dan keberhasilan itu butuh fondasi yang kuat, sangat kuat." Ranto hanya mengangguk, tidak terlalu memahami maksudnya. Ia hanya tahu soto di hadapannya nikmat luar biasa, dan kebaikan Pak Broto membuat hatinya hangat. Tanpa ia sadari, kuah soto yang ia hirup hingga tandas telah menjadi segel dari sebuah perjanjian mengerikan yang tidak pernah ia setujui. Malam harinya, di bedeng sempit tempat para pekerja tidur, Ranto mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing berputar-putar dan perutnya mual bukan main. Ia mengira hanya masuk angin biasa. Ia mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali matanya terpejam, ia merasa ada sesuatu yang besar dan berat sedang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Sekitar tengah malam, Ranto terbangun karena suara napas yang berat dan kasar, seperti suara kerbau yang sedang marah. Bau busuk seperti campuran bangkai dan tanah rawa menyengat hidungnya. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka mata. Di sudut bedeng berdiri sesosok makhluk raksasa. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya berwarna hijau lumut, kasar dan berkerut.
Matanya merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan lapar. 2 taring besar menyembul dari bibirnya yang tebal dan dari mulutnya yang menganga keluar liur kental berbau busuk. Itu adalah buto ijo, makhluk yang selama ini hanya ia lihat di cerita-cerita wayang. Makhluk itu melangkah maju, membuat lantai papan bedeng berderit mengerikan. Tangannya yang besar dengan kuku-kuku hitam dan panjang terulur ke arah Ranto. Ranto lumpuh oleh rasa takut. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa ajalnya telah tiba. Di puncak ketakutannya, bibirnya secara otomatis mulai bergerak, melafalkan satu-satunya perlindungan yang ia tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat lantunan ayat kursi itu keluar dari bibirnya dengan terbata-bata, makhluk raksasa itu meraung marah. Raungannya bukan seperti suara binatang, melainkan seperti suara batu-batu besar yang beradu. Ia mundur selangkah, seolah cahaya tak kasat mata dari doa Ranto telah membakar kulitnya. Melihat reaksi itu, Ranto semakin bersemangat. Ia terus melantunkan doa-doa yang ia hafal dengan suara lebih keras. Air mata ketakutan bercampur dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Buto ijo itu terus meraung, menggarukkan kukunya ke dinding, meninggalkan bekas cakaran yang dalam sebelum akhirnya lenyap menjadi asap hitam berbau busuk. Ranto tidak bisa tidur hingga pagi. Tubuhnya masih gemetar hebat. Begitu suara azan subuh terdengar dari musola, ia segera berlari mengambil air wudhu, seolah air itu bisa membersihkan sisa-sisa teror semalam. Setelah sholat berjamaah, ia memberanikan diri menghampiri Pak Kiai Sodik, seorang ulama tua yang dihormati di kampung itu. Ia menceritakan semua kejadian semalam dengan suara terbata-bata. Pak Kiai Sodik mendengarkan dengan tenang, wajahnya yang teduh tidak menunjukkan keterkejutan. Setelah Ranto selesai bercerita, ia menghela napas panjang. Astagfirullahaladzim, desisnya pelan. Nak Ranto, kamu baru saja lolos dari maut. Apa yang kamu lihat? Itu adalah makhluk kiriman dari ritual pesugihan. Pesugihan, Kiai? Tanya Ranto bingung. Iya, ada orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas, membuat perjanjian dengan makhluk seperti itu, dan perjanjian itu selalu meminta mahar. Mahar yang paling disukai makhluk itu adalah nyawa manusia. Mahar itu disebut tumbal. Jelas Pak Kiai Sodik, makanan yang kamu makan semalam. Itu adalah cara si pelaku untuk menandaimu, untuk mempersembahkanmu kepada si buto ijo. Darah Ranto serasa surut. Kebaikan Pak Broto, soto hangat itu, semua melintas di benaknya. Tapi ia tidak berani menuduh. Siapa Kiai? Siapa yang tega melakukan ini pada saya? Saya tidak punya musuh di sini. Pak Kiai Sodik menatapnya dengan pandangan iba. Hati manusia itu sebuah misteri, nak. Aku tidak bisa memberitahumu siapa pelakunya. Itu akan menjadi fitnah. Tapi yang jelas, imanmu telah menjadi perisaimu. Teruslah berpegang pada Allah. Kekuatan doa lebih besar dari ilmu hitam manapun. Ranto pulang ke bedeng dengan hati yang hancur dan pikiran yang berkecamuk. Siapa? Siapa yang menginginkan nyawanya? Ia menatap wajah teman-temannya sesama kuli, mencoba mencari tanda-tanda keanehan. Ia bahkan mulai mencurigai mandor proyek. Seharian ia bekerja dalam paranoia. Setiap senyuman atau sapaan terasa seperti ancaman tersembunyi. Pikirannya terus kembali pada Pak Broto. Kebaikan yang berlebihan itu. Tatapan anehnya saat makan soto. Perkataannya tentang fondasi yang kuat. Mungkinkah Ranto menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran buruk itu?
Pak Broto adalah orang yang telah memberinya banyak kebaikan. Tidak mungkin. Keesokan paginya, proyek pembangunan itu gempar. Para pekerja berkumpul di depan sebuah ruangan di lantai dasar yang seharusnya menjadi ruang keluarga utama. Ruangan itu selalu dikunci dan Pak Broto melarang siapapun masuk. Pagi itu, pintunya terbuka. Ranto ikut berdesakan maju, dan apa yang ia lihat membuatnya mual. Pak Broto tergeletak di tengah ruangan yang kosong itu. Matanya melotot keluar, wajahnya membiru dengan ekspresi teror abadi. Lehernya seperti dicekik oleh tangan yang sangat besar, meninggalkan bekas memar berwarna kehitaman di dinding dan lantai di sekelilingnya. Terdapat bekas-bekas cakaran yang dalam dan besar. Sama persis seperti yang ia lihat di bedengnya 2 malam yang lalu, ruangan itu dipenuhi bau busuk yang sama. Seorang polisi yang datang ke lokasi bergumam pada rekannya, serangan jantung. Tapi tanda-tanda di tubuhnya ini aneh sekali. Tapi Ranto tahu ini bukan serangan jantung. Tadi malam, Buto Ijo itu datang lagi untuk menagih janjinya. Dan ketika tumbal yang telah ditandai berhasil lolos, sang majikan sendirilah yang harus menjadi penggantinya. Fondasi rumah megah itu akhirnya benar-benar diletakkan bukan dengan semen dan batu bata, melainkan dengan nyawa tuannya sendiri sebagai mahar terakhir untuk sang raksasa hijau. Sore itu juga Ranto mengemasi barang-barangnya. Ia tidak mengambil sisa upahnya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari Cirebon, dari rumah terkutuk itu. Imannya telah menyelamatkannya. Tetapi ia pulang ke Rembang dengan membawa sebuah luka batin. Kesadaran bahwa kejahatan paling mengerikan seringkali bersembunyi di balik senyuman yang paling ramah.